Shalom saudara, hari ini kita sudah mulai memasuki bulan yang baru. Biar kiranya di bulan yang baru ini kita punya semangat yang baru, kekuatan yang baru, hati dan pikiran yang baru untuk tetap setia bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini saya undang jemaat untuk kita mau merenungkan setiap kebaikan dari Tuhan. Kita mau masuk ke hadirat-Nya, kita mau sungguh-sungguh menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari kita katakan, ku perlu Engkau Yesus.
Kami rindu Tuhan untuk menghidupi kebenaran-Mu Tuhan. Biar pagi ini Tuhan, kami boleh belajar setiap kebenaran firman-Mu. Kami boleh terima, kami boleh lakukan setiap perintah-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kami. Karena Engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Yesus, penyelamat kami yang hidup, yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran-Mu, biar apa yang dia sampaikan semua adalah isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak terasa kita telah masuki bulan Oktober. Saya terus berdoa agar saudara dalam keadaan yang sehat dan juga roh saudara terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin saudara. 2 bulan lagi kita akan masuk ke tahun 2021. Mari saudara, walaupun ibadah kita masih online, ibadah kita masih di rumah, saya berharap saudara terus berharap kepada Tuhan, terus beriman kepada Tuhan, terus berapi-api kepada Tuhan. Jangan padamkan roh saudara, karena walaupun kita beribadah di rumah, tapi hadirat, kuasa, dan kemuliaan Tuhan tetap ada di tengah-tengah saudara yang percaya kepadanya. Amin. Baik saudara, saat ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau belajar dari Daud. Ya, tema hari ini adalah kunci kemenangan Daud. Ya, saya mau ajak saudara untuk membaca Alkitab di dalam 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 47. Saya akan bacakan untuk saudara. Oke. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah padanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud pada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Perkelahian Daud dengan Goliat. Ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yaitu tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata-kata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat terakhir. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, seperti yang tadi saya bacakan untuk saudara dan saudara sudah baca juga, pasti sebelum ini saudara juga sudah pernah belajar di saat saudara sekolah minggu atau di khotbah-khotbah sebelumnya. Nah, yang kita tahu adalah pertempuran ini yang memenangkannya adalah Daud. Mungkin secara logika saudara, pasti kalau kita berpikir nih, Goliat lah yang akan memenangkan pertandingan ini. Kenapa? Karena Goliat berbadan besar, tinggi besar, bahkan lebih seperti bukan orang normal biasanya ya, tinggi dan besar sekali. Kemudian ia biasa berperang, ia biasa menggunakan pedang, mungkin alat-alat perang yang lainnya. Sehingga pasti untuk peperangan apapun dia pasti menang. Apalagi melawan bangsa Israel yang badannya tidak besar seperti ia. Tapi kalau Daud, dia masih kemerah-merahan, masih remaja saudara. Dan pekerjaannya ialah mengembalakan domba. Lalu ia tidak biasa untuk menggunakan pakaian atau peralatan perang dan berperang. Oleh sebab itu pasti secara logika Daudlah yang akan kalah. Bahkan Daud bisa mati di tangan Goliat. Tapi saudara, yang saudara pasti pernah baca juga di Alkitab. Dan memang benar yang memenangkan pertandingan ini adalah Daud. Di ayat selanjutnya itu yang memenangkan adalah Daud. Nah, kenapa Daud bisa menang saudara? Padahal alat yang dipakai Daud itu hanya batu dan umban. Nah, umban ini seperti ini saudara, ada di gambar ini. Nah, dia itu umban ini mungkin orang banyak bilangnya itu seperti ketapel, tapi umban ini mungkin bukan seperti ketapel itu ya, tapi dia seperti tali yang nanti batunya ditaruh tengah-tengahnya, kemudian diputar, lalu Daud langsung menyerang dengan umban itu dan batu itu. Yang lalu batu itu mengenai jidatnya, si dahinya Goliat. Kemudian Goliat jatuh. Dan yang memenangkan pertandingan adalah Daud. Kenapa Daud bisa menang saudara? Nah, hari ini kita akan belajar 2 poin kunci kemenangan Daud. Yang pertama adalah karena Daud hanya mengandalkan Tuhan. Daud hanya mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan alat-alat perang lainnya yang diberikan Saul tadi. Mari kita baca lagi saudara. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37. Ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud tahu bahwa Tuhan itu bisa diandalkan. Bahwa Tuhan itu ada bersama dengan Daud, menyertai Daud. Oleh sebab itu dia sangat mengandalkan Tuhan. Dia sangat sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan juga di ayat 45 kita baca. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi dia tahu karena dia datang bersama Tuhan, Allah segala barisan Israel yang ditantang oleh Goliat itu, dia tidak menjadi takut. Dia percaya bahwa ada Tuhan beserta dengan dia yang akan membawakan kemenangan untuk dia. Itu sebabnya mengapa ia bisa menang saudara. Ya, tidak dengan peralatan perang yang banyak, tapi hanya dengan umban dan batu. Ya, mungkin pasti Saul itu akan bingung nih, anak kenapa tidak mau menerima peralatan perang apapun di badannya? Ya karena juga badannya Daud kecil, berat, pasti mau jalan susah. Mungkin Daud akan sulit untuk berjalan sampai tiba di tujuannya untuk mengalahkan Goliat. Oleh sebab itu ia melepaskannya dan ia percaya kepada Tuhan. Nah yang kedua saudara, kunci kemenangan Daud adalah Daud berserah penuh kepada Tuhan. Ia bukan hanya mengandalkan Tuhan saja, tapi ia juga berserah penuh kepada Tuhan. Kita baca lagi di dalam 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. Saya akan bacakan untuk saudara. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu.
Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Di ayat ini saja kita tahu bahwa Daud benar-benar berserah penuh pada Tuhan sampai dia bisa berkata-kata seperti itu. Karena ia mengandalkan Tuhan dan ia benar-benar berserah kepada Tuhan. Karena dia tahu di tangan Tuhanlah pertempuran itu pasti akan dimenangkan. Ya saudara. Nah yang kita tahu juga akhirnya apa? Daud memenangkan pertandingan itu. Di dalam kehidupan kita masing-masing itu pasti ada Goliatnya saudara. Mungkin saya tidak tahu Goliat apa yang ada dalam kehidupan saudara. Bisa permasalahan hidup saudara di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, atau ikatan-ikatan dosa yang menjadi Goliat dalam kehidupan saudara yang sedang saudara lawan, yang sedang saudara berusaha untuk memenangkan pertandingan itu saudara. Tapi saya percaya saudara bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Allah yang hidup dapat memberikan kemenangan untuk saudara. Asalkan saudara benar-benar berserah kepadanya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Berserah penuh dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Saudara menyerahkan kehidupan saudara sungguh-sungguh, bukan hanya sedikit-sedikit saja, tapi semua aspek kehidupan saudara, saudara serahkan pada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kehidupan saudara. Karena Tuhan akan bawakan kemenangan demi kemenangan untuk saudara, jika saudara percaya kepada Tuhan. Mungkin saudara akan berkata, saya sudah menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan, tapi masih saja banyak masalah atau Goliat-Goliat yang belum dapat saya hadapi, belum saya menangkan. Itu karena mungkin saja saudara belum sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Berserah penuh artinya menyerahkan semuanya yang tadi saya bilang saudara. Itu keluarga saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, seluruh aspek kehidupan saudara itu artinya berserah penuh, bukannya sedikit-sedikit. Dan berserah penuh bukan berarti saudara mengambil lagi, khawatir lagi. Padahal baru saja saudara berdoa untuk menyerahkan mungkin kekhawatiran akan keluarga saudara. Saudara berdoa, saudara serahkan pada Tuhan. Kemudian saudara pikirin lagi, aduh bagaimana ya, begini ya, bagaimana nanti ya. Itu namanya saudara belum berserah penuh. Kalau berserah penuh artinya saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kehidupan saudara. Dan yang paling penting lagi saudara, supaya saudara dapat berserah penuh dan mengandalkan Tuhan adalah saudara harus kenal Tuhan dulu sungguh-sungguh. Baru saudara dapat percaya kalau Dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara tidak kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti saudara masih ada rasa takut. Apa benar Tuhan akan membantu saya? Apa benar Tuhan akan menolong saya? Tuhan ini udah terlambat nih Tuhan, bagaimana nih saya harus membayarnya? Bagaimana nih Tuhan? Pasti saudara akan bagaimana akan jadi khawatir. Ada pertanyaan banyak dalam pikiran saudara. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, walaupun mungkin sudah di tengah-tengah terlambat, tapi saudara jangan khawatir. Justru terkadang pertolongan Tuhan itu datang di saat-saat yang kita tidak duga saudara. Di menit-menit terakhir kah? Di hari-hari terakhir kah? Bahkan ketika Tuhan menyuruh kita melakukan hal yang mungkin kita tidak masuk akal. Tapi kalau Tuhan yang suruh, ayo saudara harus lakukan itu. Karena itu yang akan membuat saudara menang di dalam Tuhan. Seperti Daud. Daud hanya membawa umban dan juga batu. Gak masuk akal ya bagaimana itu bisa menang ya melawan Goliat yang tinggi seperti raksasa itu. Tapi dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pemegang kendali atas kehidupannya. Tuhan Raja Israel yang memegang kendali seluruh kehidupan bangsa Israel. Dia juga Tuhan yang dapat memenangkan pertandingan antara Daud dengan Goliat. Dan dia juga Tuhan yang akan memenangkan pertandingan kehidupan Anda. Goliat-Goliat di dalam diri Anda saudara. Saudara terus cari Tuhan. Berserah pada Tuhan artinya saudara menyerahkan penuh. Yang tadi saya bilang dan artinya saudara harus percaya kepada Tuhan. Harus mengenal Tuhan. Cari Tuhan setiap hari. Cari Tuhan sungguh-sungguh lewat pembacaan Alkitab. Mungkin saudara bisa dengar khotbah. Saudara memuji Tuhan. Saudara berdoa. Dengan begitu pasti saudara akan menemukan Tuhan. Saudara akan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga saudara dapat berserah kepada Tuhan. Jadi kunci kemenangan Daud tadi saudara adalah mengandalkan Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Saya mau terus ingatkan saudara untuk
berserah penuh dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Apalagi di saat-saat seperti ini ya. Mungkin ekonomi sedang tidak baik. Dengar kabar berita bahwa Indonesia akan resesi atau sudah resesi mungkin. Saudara tidak perlu khawatir. Justru saat inilah saudara harus sungguh-sungguh. Saya ingatkan sekali lagi, mungkin dari tadi saya berkata bahwa saudara harus berserah penuh. Ya memang, saya akan mengingatkan saudara terus untuk berserah penuh kepada Tuhan. Jangan apa yang sudah saudara berikan kepada Tuhan, kekhawatiran Anda saudara ambil lagi. Tapi harus benar-benar menyerahkan total kepada Tuhan. Ya, tentang keluarga Anda, kesehatan Anda di saat seperti ini. Anda serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan Anda, Tuhan yang akan menolong Anda. Ya, saya berdoa saudara untuk setiap pergumulan saudara, saudara dapat menyelesaikannya, saudara dapat memenangkannya itu. Apapun itu pergumulan dalam kehidupan saudara, apapun itu Goliat dalam kehidupan saudara. Asal saudara, tadi yang saya bilang, sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan Tuhan. Ayat terakhir saudara, saya akan bacakan untuk saudara di dalam Mazmur 60 ayat 14. Ya, Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi saya bacakan sekali lagi, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan siapa saudara kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa? Ya betul, dengan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa untuk selalu mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Baik saudara, kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan berdoa untuk saudara. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan punya otoritas penuh atas kehidupan kami. Kami serahkan setiap Goliat dalam kehidupan kami. Setiap pergumulan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Setiap jemaat GBI Jambar Utama 4 dimanapun saat ini mereka sedang beribadah online Tuhan. Tuhan tolong yang Engkau Tuhan menjamah kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa waktu-Mu selalu tepat. Jawaban doa-Mu tidak pernah terlambat. Dan Engkau Tuhan yang akan membawakan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu yang berserah penuh dan yang mengandalkan Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang memulihkan bangsa Indonesia. Menghalau setiap sakit penyakit atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta Tuhan biar kesehatan Tuhan ada buat setiap kami umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Khususnya jemaat GBI Jambar Utama 4. Biar umat-Mu selalu sehat di dalam Kau. Selalu kuat dan berapi-api di dalam Kau. Mari Roh Kudus, Engkau yang menjamah hati para jemaat GBI Jambar Utama 4 dimanapun saat ini mereka berada. Kau Tuhan Yesus juga yang sanggup menyembuhkan bila ada jemaat yang sedang sakit Tuhan. Kau yang sembuhkan sakit penyakit itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tangan Tuhan yang menyembuhkan dan menolong setiap jemaat-jemaat GBI Jambar Utama 4. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk bersama-sama untuk makan dan minum perjamuan kudus pada hari ini untuk memperingati hari penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, bukan dengan barang fana. Darah
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, di pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mau duduk bersama dengan Engkau untuk menikmati perjamuan kudus yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami boleh mengingat kembali hari penderitaanmu, penyalibanmu, kematianmu, bahkan kemenanganmu di atas kayu salib. Engkau sudah menang Tuhan, sehingga kami semua mendapat kemerdekaan dan kelepasan dari dosa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, jikalau hari ini kami boleh datang kepadamu bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu GBI Jelut 4 ini, sehingga kami boleh bersama-sama duduk semeja dengan Engkau ya Bapa. Sekarang Tuhan, Kau kuduskan dan sucikan kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin masih ada dosa yang tersembunyi yang belum kami akui di hadapan Engkau. Sekarang ini Tuhan, biarlah Roh Kudus mengingatkan kami semua, sehingga kami boleh datang mengakui segala dosa kesalahan kami kepadamu ya Bapa. Dan kami sangat percaya bahwa Engkau Allah pengampun, Bapa yang senantiasa mengasihi kami, mau mengampuni setiap kesalahan kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan yang telah kami lakukan. Terima kasih Bapa. Sekarang layakkan kami semua duduk semeja dengan Engkau, menikmati perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara semua sudah menerima roti, dan biarlah roti ini kita angkat di tangan kanan kita tinggi-tinggi, pertanda kita menghormati tubuh Kristus. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jika kita mengimani firman Tuhan ini, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita sambil dengan jawablah pertanyaan ini. Bukankah anggur yang dicurahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikian Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini,
kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jika kita mengimani firman ini, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah saudara, masing-masing kita mengucap syukur. Oleh karena kasih-Nya, kami boleh menikmati karyanya di atas kayu salib. Dan kami boleh menikmati juga penebusan dan pembebasan dosa yang kami sudah terima daripadanya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Baik melalui perjamuan ini Bapa, biarlah yang sakit disembuhkan, yang bermasalah diberikan jalan keluar, yang bersusah hati diberikan juga penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang dalam kekurangan dicukupkan dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat GBI Cilut 4 ini. Kami percaya dimanapun mereka berada, kami boleh bersama-sama untuk bersatu di dalam Engkau, untuk duduk bersama-sama dengan Engkau, sehingga melalui perjamuan kudus ini kami semakin dikuatkan, kami semakin diteguhkan iman kami kepadamu. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini merupakan kasih yang besar untuk kita nikmati dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita akan nyanyikan betapa besar kasih pengampunan-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina
merasa disegarkan kembali, dikuatkan kembali. Kami merasakan keindahan hidup bersamamu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami boleh merasakan kebaikan yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada hari ini, kami bersyukur kepada Engkau ya Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Atas pengorbananmu di kayu salib. Penderitaanmu yang luar biasa. Membuat kami semakin indah hidup kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah ini. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tadahkanlah kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara dan terimalah berkat dari surgawi, yaitu berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua di atas awan-awan permai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu yang akan datang.